Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai unsupervised learning, machine learning. Ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan di machine learning. Nah, di presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai definisi, bagaimana cara kerja unsupervised learning, dan ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh teman kami juga. Oke, next. Nah, sebelum presentasi lebih lanjut, perkenalkan, ada 4 anggota. Yang pertama Fida Atiyah dengan NIM C2C023048, ada Hilamba Alevio Prasetyo dengan NIM C2C023069, ada Muhammad Riksa Rizky Al-Aska dengan NIM C2C023070, dan saya sendiri Safa Aurelia Salsabila dengan NIM C2C023071. Selanjutnya, Nah, di sini ada ya, kasih Kak Safa. Di sini apa sih machine learning itu? Machine learning yaitu cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit satu persatu. Namun, di presentasi kali ini kami akan membahas unsupervised learning, salah satu jenis dari machine learning. Selanjutnya yaitu ada unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah salah satu jenis utama dari machine learning di mana sistem dilatih menggunakan data yang tidak berlabel, unlabeled data. Tujuannya adalah agar algoritma dapat menemukan pola, struktur, atau pengelompokan tersembunyi clustering dalam data secara mandiri, tanpa panduan atau jawaban yang benar sebelumnya dari manusia. Di sini ada perbedaan dari supervised dan unsupervised. Di sini ada fitur-fiturnya, ada tipe data, kompleksitas, analisis, akurasi, dan jenis masalah. Perbedaannya yaitu kalau tipe data dari supervised menggunakan data berlabel, yang unsupervised learning menggunakan data tak berlabel. Dan seterusnya itu ada kurang kompleks dan lebih kompleks. Terus ada menggunakan analisis offline, yang satunya menggunakan analisis real time. Terus ada hasil lebih akurat dan andal, satunya menghasilkan hasil yang cukup akut tetapi dapat diandalkan. Yang jenis masalah itu ada klasifikasi dan regresi, yang satunya lagi clustering, pengelompokan dan asosiasi. Next. Ya, selanjutnya ada contoh unsupervised learning terdapat sekumpulan hewan yang belum dikelompokkan, yaitu ada bebek, kanguru, burung, dan jerapah. Mempresentasikan data mentah yang tidak memiliki label, unggas, dan namanya untuk dipelajari modelnya. Dimiliki oleh setiap objek, misalnya sayap, jumlah kaki, warna, untuk menemukan kesamaan dan perbedaan. Berdasarkan kesamaan fitur, algoritma berhasil membagi objek-objek tersebut ke dalam kelompok. Kelompok 1, hewan-hewan dikelompokkan sebagai kelompok dengan sayap yang berisi semua jenis bebek dan burung. Kelompok 2, algoritma bisa juga menemukan pengelompokan berdasarkan fitur lain, misalnya jumlah kaki, yaitu yang pertama, kelompok dengan 2 kaki yaitu kanguru, kelompok dengan 4 kaki yaitu jerapah. Next. Selanjutnya itu ada K-means clustering, salah satu algoritma unsupervised learning yang populer. Algoritma ini membagi data menjadi cluster yang memiliki keragaman yang sama dengan tujuan meminimalkan kriteria within sum of square atau WSS. K-means adalah analisis cluster non-hierarkis dan memerlukan penentuan jumlah cluster di awal. Bertujuan memilih centroid, yaitu rata-rata sampel dalam cluster yang meminimalkan nilai WSS. Next. Dijelaskan rata-rata sampel dalam cluster tersebut. Rata-rata ini sering disebut sebagai centroid cluster dan secara umum bukan merupakan titik dari X meskipun berada dalam ruangan yang sama. Algoritma yaitu yang pertama ada inisiasi centroid, menentukan jumlah K dan menginisialisasi pusat-pusat cluster awal secara acak atau menggunakan metode khusus. Ilustrasi pada gambar menunjukkan penentuan 3 titik awal centroid yang diberikan secara acak. Yang kedua, ada pembentukan cluster, mengelompokkan setiap titik data ke dalam cluster yang memiliki jarak terdekat dengan centroidnya. Metrik jarak yang umum digunakan adalah jarak Euclid. Gambar pertama mengilustrasikan bagaimana penentuan titik tertentu masuk ke dalam cluster berdasarkan jarak ke centroid terdekat dari hasil perhitungan. Misal, diperoleh bahwa data X1 memiliki jarak terdekat dengan centroid 1 yang berwarna biru. Proses perhitungan ini dilakukan untuk setiap data, sehingga setiap titik akan masuk pada salah satu dari 3 cluster yang diperoleh pengelompokan awal yang terlihat pada gambar kedua. Yang ketiga, ada pembaruan centroid, menghitung kembali lokasi centroid yang baru sebagai rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam cluster tersebut. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan menggeser lokasi ketiga centroid seperti yang ditampilkan pada gambar. Berdasarkan lokasi centroid yang baru, maka dilakukan kembali langkah kedua, yaitu mengukur kembali jarak setiap titik data ke lokasi centroid terbaru, dan dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu memasukkan data ke dalam cluster dengan centroid terdekat. Yang terakhir ada pengecekan konvergensi, mengulangi langkah 1 dan langkah 2 hingga tidak ada perubahan signifikan pada lokasi centroid atau anggota cluster. Next. Ya, selanjutnya itu ada implementasi program Python K-means yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan implementasi dari algoritma K-means. Yang pertama, kita harus mengimport dulu library-nya, yaitu Pandas, Matplotlib, kemudian ada Skylern Cluster, kemudian Skylern Dataset, dan juga NumPy, dan juga Seaborn. Yang pertama, langkah pertama yaitu generasi dan juga preproses data pelanggan. Nah, di sini kita harus membuat data terlebih dahulu. Saya menggunakan Iris sebagai uji coba. Kemudian, yang kedua yaitu pemilihan fitur. Saya menggunakan 2 fitur, yaitu sepal length dan juga sepal width. Sepal length saya gunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari transaksi. Kemudian, sepal width saya gunakan untuk menghitung frekuensi kunjungan. Lalu yang ketiga, pembuatan data frame. Nah, data diubah menjadi Pandas data frame. Di sini
Untuk mengelola lebih mudah, langkah ini memastikan data terstruktur dengan kolom yang sudah diberi nama label pelanggan yang relevan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai K optimal dengan menggunakan elbow method. Jadi di sini terdapat proses looping yang dilatih berulang kali dengan nilai K berbeda dari 1 hingga 10. Untuk setiap K, nilai WCSS tersebut disimpan dalam daftar WCSS. Kemudian divisualisasikan menggunakan elbow method. Langkah yang ketiga, yaitu penerapan algoritma Cummins untuk mensegmentasikan data pelanggan. Di sini, pertama kita harus menginisialisasikan dulu model Cummins-nya, lalu dilatih dan juga diprediksi. Kemudian, penugasan segmen hasil fit predik berupa label cluster 0, 1, dan juga 2. Ini akan ditambahkan ke data frame sebagai kolom baru. Lalu penyimpanan centroid. Nah, posisi akhir pusat cluster disimpan dalam variabel centroid. Nilai centroid ini mewakili profil ideal dari setiap segmen. Lalu, yang keempat ada analisis visualisasi segmentasi. Di sini, scatter plot segmen setiap titik data diplot pada grafik 2 dimensi berdasarkan nilai rata-rata nilai transaksi. Kemudian, visualisasi centroid atau pusat cluster diplot sebagai tanda X merah. Lalu yang ketiga ada interpretasi profil. Berdasarkan posisi centroid, setiap segmen diberi label deskriptif yang bermakna bisnis, misalnya pelanggan premium, pelanggan loyal, ataupun yang lain. Lalu, ada pair plot. Pair plot ini berfungsi untuk memberikan visualisasi tambahan untuk melihat distribusi data dan bagaimana fitur-fitur yang berbeda berkorelasi di antara segmen-segmen tersebut. Ini hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama, memuat data, kemudian data berhasil dibuat, lalu menampilkan 5 baris data pelanggan tanpa label. Ini rata-rata nilai transaksinya sebagai berikut, kemudian frekuensi kunjungannya sebagai berikut. Lalu mencari nilai optimal dengan elbow method. Nah, di sini, titik siku pada grafik menunjukkan K yang optimal. Di sini, K optimalnya berada pada titik 3 ke titik ke-4. Saya mengambil titik K sama dengan 3. Lalu, diterapkan Cummins-nya untuk segmentasi pelanggan. Pelanggan dikelompokkan menjadi 3 segmen berdasarkan rata-rata dan juga frekuensi kunjungan. Seperti ini hasilnya, dapat diperoleh kesimpulan untuk segmen ke-0 ini, yaitu adalah profil ideal dengan nilai transaksi 6,81 dan juga nilai frekuensi kunjungan rata-ratanya itu 3,07, tergolong ke dalam pelanggan biasa atau reguler. Kemudian yang warna oranye segmen pertama, itu nilai transaksinya diperoleh rata-rata 5,77 dan juga frekuensi kunjungannya diperoleh rata-rata 2,69, yang tergolong pelanggan loyal dan juga premium. Kemudian yang biru, ini adalah segmen kedua dengan nilai transaksi rata-rata 5,01 dan juga rata-rata frekuensi kunjungan itu 3,43, tergolong ke pelanggan hemat atau pelanggan baru. Nah, ini visualisasi untuk pair plotnya seperti ini. Kuning itu segmen kedua, yaitu pelanggan hemat atau baru. Kemudian biru ini segmen pertama, yaitu pelanggan loyal. Lalu yang ungu ini adalah pelanggan biasa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hierarki clustering, metode pengelompokan data yang dilakukan secara bertingkat atau hierarki, mulai dari tiap data sebagai klaster kecil hingga akhirnya semua data tergabung menjadi satu kelompok besar. Hasilnya bisa divisualisasikan dengan dendrogram, yaitu grafik berbentuk pohon yang menunjukkan hubungan antar data atau klaster. Jenis pendekatan yaitu ada aglomeratif atau bottom up, mulai dari tiap data digabung menjadi klaster besar. Divisif atau top down, mulai dari klaster besar bisa jadi lebih kecil. Contoh penerapannya yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan isi dan analisis hubungan antar spesies dalam biologi. Next. Yang terakhir itu ada implementasi program Python hierarki clustering yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelum pemaparan kode program, di sini saya akan tampilkan mengenai dataset yang saya gunakan. Ada contoh kasus pelanggan 200 jumlahnya. Ini ada customer ID, genre, umur, anak income, dan spending score. Setelah dataset membuat kode programnya lebih lanjut, kita akan mengimport library yang dimana ada import OS, yaitu untuk membaca, tempat folder pada file, ada SES itu menambahkan pet agar bisa mengimport modul lain, ada warnings itu untuk mengatur dan menyimpan pesan peringatan, dan ada navi SNP itu berfungsi untuk membuat data numerik dan array, ada pandas SPT itu memanipulasi data dalam bentuk tabel, data frame, dan matplotlib itu membuat grafik atau visualisasi data. Nah, pertama-tama kita akan mempersiapkan data, yaitu dengan metode remote drive ini untuk meminta izin untuk menggunakan drive yang digunakan pada email tersebut. Lalu ada metode install path exit ini untuk meminta izin untuk menyimpan data ini ke drive kita. Selanjutnya kita akan membuat dataset dari Google tersebut ke drive. Ada field path, lalu linknya ditempelin di sini. Ada output deal itu untuk menyimpan output nanti. Lalu selanjutnya latar belakang. Setelah itu semua, di latar belakang ini, mengapa kode program ini dibuat ada studi kasusnya teman-teman. Ini merupakan contoh dari Malgram Nitro. Nah, ini tuh mereka tuh adalah struggle-nya adalah satu untuk semua, ya, di mana ini membuat biaya marketing tinggi. Nah, di Malgram Nitro itu sebenarnya ingin membuat promo, tapi dia tuh bingung bagaimana promo tersebut di tepat sasaran gitu. Nah, bingungnya kenapa? Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, siapa pelanggan loyal, siapa yang hanya beli saat diskon besar, dan siapa yang punya daya beli tinggi tapi jarang belanja. Dari permasalahan tersebut, kita manfaatkan hierarki clustering dari masukan tersebut untuk memeta-metakan mana pelanggannya yang lebih cocok dan relevan gitu. Yang dari tambahan yaitu digunakan untuk tim program menggunakan skipping cluster hierarchy. Di sini dari skillearn cluster import aglomerative clustering. Nah, ini supaya output lebih rapi dan library-nya itu mengeluarkan peringatan deprecation, kita menggunakan warning library yang sudah kita tambahkan sebelumnya, teman-teman. Ada fitur warning dan user warning. Nah, selanjutnya di sini ada tadi kan ada 200 pelanggan ya, teman-teman. Lalu kita akan memberikan clustering berdasarkan 2 faktor utama, yaitu kemampuan finansial atau annual income dan perilaku konsumtif atau spending score. Di sini ada kode programnya dengan menggunakan expect calls, annual income tadi, spending calls, lalu ada looping. Jika looping ini sesuai, maka akan dicek kembali
dengan kita memanggil customer data columns-nya tadi, yaitu red CCV. Nah, ini merupakan output yang sudah diproses, dieksekusi. Ini tuh untuk menampilkan data set yang kita gunakan untuk memastikan apakah benar data set yang kita gunakan ini. Tadi sebelumnya sama ya teman-teman, dari tabelnya ada customer ID, ada jenis kelamin, ada umur, ada annual income, dan spending score. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita mengekspor data yang tadi tersebut, kita akan mengeksekusi modul clustering. Di sini kita sampelnya tuh kelasnya ada 5, kita menggunakan algoritma clustering, membagi 5 grup. Dan ini setelah itu kita memvisualisasikan interpretasi hasil menggunakan tim program tadi yang sudah dijelaskan. Di sini ada ukurannya, ukuran dari tim program yang digunakan ini 12,6. Terus kita akan menampilkan data tim program itu dengan metode Word. Dan ini ada variabel pelanggan sama jaraknya. Terus ini untuk outputnya yang sobat exit yang sudah dibuat tadi di atas. Lalu ini hasilnya teman-teman. Dari 200 pelanggan, ini merupakan hasil dari tim programnya atau hierarki. Nah, hierarki itu namanya kan bertingkat. Ini adalah tingkat-tingkatannya. Tuh, ada 400. 0 sampai ke 400 jaraknya teman-teman. Kalau ini pelanggannya, ini jarak. Nah, setelah tim program itu dibuat ya teman-teman, kita sudah tuliskan 5 kelompok ya teman-teman ya. Ini ada kelas pertama itu The Sultan. Tua nanti akan berwarna ungu. Nah, dengan kriteria pendapatan tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Nah, dari itu semua kita menargetnya strategi promosi dari kriteria setiap kelompok tersebut teman-teman. Nah, dengan tadi kan sudah 5 grup yaitu cluster 5, kita mengeksekusi variabelkan gitu. Terus kita menggunakan Skern versi terbaru menggunakan parameter matrix. Terus kita mau menentukan parameter kompatibilitas cluster, terus kita panggil clusternya itu tadi, terus matrixnya equation dan linkage-nya word. Selanjutnya kita menetapkan threshold-nya berdasarkan persentilasi dataset, low, medium, atau high gitu. Jika false, customer kita akan deklarasikan di sini. Lalu ada metode level from value. Metode ini akan mengelompokkan bagaimana pelanggan tersebut dia masuk ke low, high, atau medium gitu. Terus ada hitung min tiap cluster lalu beri persona atau mempersonalisasikan gitu berdasarkan kategori min income, pendapatan, dan pengeluaran gitu. Tadi kita panggil ini, terus kita deklarasikan, kita menentukan tadi if-nya ini si boros atau si hemat gitu. Terus selanjutnya ini merupakan deklarasi nanti outputnya berupa string. Lanjut. Lalu di sini jumlah pelanggannya cluster tadi sudah dipaparkan. Terus ada ini statiknya teman-teman semuanya. Ada clusternya 0, 1, 2, 3, 4. Kolonnya ini perhitungannya. Rata-rata pendapatannya di sini sudah tertera. Pengeluarannya, income levelnya di sini. Sudah ditentukan. Spending levelnya juga udah. Ini proses transaksinya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini rekomendasi bisnis gitu kan. Setelah kita ekspor data, lalu kita mengelompokkan, kita akan memberikan rekomendasi bisnis. Kita membantu para owner bisnis untuk memecah permasalahan tersebut menggunakan hierarki clustering, teman-teman. Nah, di sini apabila nanti masuk ke konsultan, dia akan memberikan undangan eksekutif preferred style. Kalau si boros, dia akan menggunakan flash style. Kalau si hemat, itu biasanya menghindari promo murah. Dia biasanya menggunakan ciri katalog produk high end. Terus rata-rata dia mempertahankan loyalitasnya dengan promosi musiman yang relevan. Terus si hemat tidak perlu promosi eksekutif. Cukup informasi diskon saja. Nah, sudah semuanya, kita akan mendeklarasikan kalau si sultan tadi warna ungu ya. Kalau si boros tadi warna kuning, si hemat kaya itu warna hijau, rata-rata biru, kalau si hemat itu merah. Nah, ini kita mengambil warna default jika persona tidak ada di tick gitu kan. Kalau nggak ada, dia mengambil warna defaultnya. Terus di sini ada for persona in unique persona. Ini untuk mengecekkan teman-teman. Ketika sudah dicek, dia akan menampilkan titik rata-rata tiap clustering. Terus ini deklarasi. Terus ada plotpad. Ini dia akan menyimpan dari gambarnya tadi ke sebagai drive tadi. Safety clustering pad tipe ISA 90 kan tadi. Terus resultnya hasilnya di sini akan disimpan ke drive. Nah, ini contohnya. Dan ini merupakan hasilnya. Rata-ratanya ada nih, skor pengeluarannya itu 0 sampai 100. Terus pendapatnya 20 sampai 110. Nah, dari hasil clustering itu sama tadi kayak gimana, cuma kalau dia kan bertingkat tadi ada di programnya, di sini tetap ada pengelompokannya lebih dominan mana. Ternyata dominannya itu lebih di si rata-rata. Jumlahnya itu ada 85 titik. Nah, ini merupakan contoh garis dari personalisasi. Ini kayak kan tadi kita sudah membuat terus datasetnya ada 200, ini bisa menunjukkan orangnya ini siapa-siapa aja. Ini kita menggunakan customer ID dulu. Nah, ini dari kasanya sudah dipaparkan. Nah, jadi sekian itu dulu dari presentasi kode program studi kasus hierarki clustering. Teman-teman semuanya, sekian dari presentasi kami ini. Maaf apabila kurang penjelasannya atau bagaimana, tapi insya Allah dari presentasi ini bermanfaat dan teman-teman saya juga bisa mengekspor kode program kami yang sudah dipaparkan di presentasi dan bisa menguji coba langsung dan eksekusi. Kurang lebih cukup sekian kurang lebih seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi